Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang ke-9, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Ini sama tapi berbeda. Kita mulai dari isim maksur. Jadi apa definisi isim maksur? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Isim maksur adalah setiap isim yang berubah yang berakhiran alif lazimah dan sebelumnya fathah. Mana contohnya? Contohnya misal Musa. Mana lagi? Mustafa. Mustafa. Nah, ini namanya alif lazimah. Yang ini sama yang ini. Ini namanya alif lazimah. Kalau bahasa kami itu namanya alif bengkok. Karena kenapa? Dia bengkok. Dari mana kita tahu alif lazimah? Lihat, qoblaha fathatun. Sebelumnya fathah. Berarti setiap isim yang berakhirat alif lazimah ini namanya isim maksur. Begitu. Setiap isim yang berakhiran alif lazimah ini namanya isim maksur. Bagaimana i'rabnya? Oke. Jadi isim maksur itu menerima 3 i'rab. Yang pertama rofa, nasab, khofat. Gimana rofanya? Ya, dia rofa dengan dhammah muqaddarah. Apa maksudnya dhammah muqaddarah? Dhammahnya ditakdirkan. Dhammahnya itu ditakdirkan. Contohnya misal Ja'a Musa. Musa di sini apa i'rabnya? I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddarah. Ya, tandanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kok ditakdirkan? Nah, kenapa kok ditakdirkan? Alasannya adalah lit ta'azuri. Apa maksudnya lit ta'azuri? Itu artinya uzur. Siapa yang uzur? Alif. Kenapa uzur alif? Karena tidak menerima harokat. Tidak menerima harokat. Ya, ini kan alif nih. Alif itu kan tidak menerima harokat. Makanya tidak boleh dibaca Ja'a Musa. Gak boleh. Karena ingat, alif dan hamzah itu berbeda. Kalau hamzah menerima harokat. Sedangkan kalau alif tidak menerima harokat. Sehingga tidak bisa kita baris depankan. Makanya muqaddarah, ditakdirkanlah baris depannya. Rofaknya ditakdirkan. Itu yang pertama. Kemudian dia nasab dengan fathah muqaddarah. Ra'aitu Musa. Saya melihat Musa. Musa di sini apa i'rabnya? Nasab. Tanda nasabnya fathah muqaddarah, ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Lit ta'azuri. Siapa yang uzur? Alifnya yang uzur. Kenapa alifnya tidak bisa menerima harokat? Tidak bisa dia berharokat fathah. Makanya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena isim maksur. Dan seterusnya. Nah, gimana kalau khofat? Khofatnya dengan kasroh muqaddarah. Marortu bimusa. Bimusa ini apa i'rabnya khofat? Tanda khofatnya kasroh muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Tetap lit ta'azur. Kenapa yang lit ta'azur? Siapa yang uzur? Alif. Kenapa alifnya tidak bisa menerima harokat? Tidak bisa dibaca ja'a bimusa. Nggak bisa. Ya, karena alif itu tidak menerima harokat. Ya, kenapa ditakdirkan? Karena isim maksur. Nah, begitulah. Ini i'rab daripada isim maksur. Jadi, semuanya muqaddarah. Rofa'nya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, khofatnya kasroh muqaddarah. Ada enggak dalilnya, Ustaz? Ada. Dalilnya di Alfiyah bait ke-47 yang mengatakan fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Fal awalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Ini yang pertama, yaitu tentang isim maksur. Ingat, yang berakhiran alif lazimah. Dari mana kita tahu alif lazimah? Sebelumnya
fathah. Ya. Nah, sekarang pasangannya nih. Yang kedua adalah isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasrotun. Isim mangkus adalah setiap isim yang berubah yang berakhiran ya lazimah dan sebelumnya kasroh. Mana contohnya? Al-Qadi. Nah, kalau ini bedanya, nah di sini kan nggak ada ya, memang nggak ada telurnya, memang ada juga yang mengatakan pakai telur. Nah, ini namanya ya lazimah. Dari mana kita tahu ya lazimah? Sebelumnya baris bawah. Pokoknya kalau ada ya bengkok, ya sebelumnya baris bawah, fix itu adalah isim mangkus. Kemudian bagaimana i'rab isim mangkus, Ustaz? Sama, ya, karena dia isim, dia menerima 3 i'rab, rofa, nasab, sama khofat. Dia rofa. Pertama, dia rofa, contohnya ja'al qadi. Ya, al-qadi apa i'rabnya? Rofa. Tanda rofanya mana? Dhammah muqaddarah. Ya, kenapa ditakdirkan? Nah, kenapa ditakdirkan? Lithiqol. Apa artinya lithiqol? Berat. Berat bagi orang Arab membarisdapankan ya, ini bagi mereka berat. Mereka mengatakan ja'al qodiyu. Ini itu berat. Ya, makanya mereka takdirkan. Mereka mengatakan ja'al qodi. Ya, ingat alasannya adalah lisikor karena berat membarisdapankan huruf ya. Makanya mereka mentakdirkannya. Ya, ja'al qadi. Al-qadi apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena isim mangkus. Beda ya. Jadi beda antara isim mangkus sama isim maksur. Selanjutnya dia nasab dengan fathah zohiroh. Nah, ya fathah zohiroh ini artinya nampak. Ya, fathahnya nampak. Contohnya ra'aitul qodiya. Qodiya apa i'rabnya? Nasab, tanda nasabnya fathah zohiroh. Kenapa? Karena isim mangkus. Kenapa ditakdirkan? Maaf. Kenapa kok nampak dia di sini, Sas? Kenapa kok nampak? Alasannya lil khifati. Karena ringan. Orang Arab ringan membarisbawahkan, maaf, orang Arab itu ringan membaris ataskan ya, ringan membaris ataskan huruf ya. Ra'aitul qodiya. Nah, bagi mereka baris atas untuk ya itu adalah ringan. Makanya zohiroh, nampak dia baris atasnya. Ya, alasannya adalah lil khifah. Oke, selanjutnya yang ketiga, dia khofat. Tanda khofatnya adalah kasroh muqaddarah. Mana contohnya? Marortu bil qadi. Bil qadi apa i'rabnya? Khofat. Tanda khofatnya kasroh muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Karena isim mangkus. Alasan ditakdirkannya apa, Ustaz? Sama. Lithiqol. Karena berat. Menurut orang Arab itu berat membarisbawahkan ya. Yi itu berat bagi mereka sehingga mereka takdirkan. Ya, makanya ketika dia khofat itu ditakdirkan marortu bil qadi. Ingat ini kan huruf akhirnya ya ditakdirkan. Apanya yang ditakdirkan? Kasrohnya. Kenapa? Lisikol. Berat bagi orang Arab membarisbawahkan ya. Nah, ini bedanya antara isim maksur sama isim mangkus. Ya, jadi jelas-jelas berbeda. Mana dalilnya, Sas? Apakah ada dalilnya tentang isim mangkus? Ada. Dalilnya adalah Alfiyah bait ke 48. Kalau ini 47, ini lanjutannya 48. Apa kata baitnya? Wasani mangkusun wa nasbuhu zohar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar. Wasani mangkusun wa nasbuhu zohar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar. Nah, ini dia tentang isim maksur dan isim mangkus. Oke, kesimpulannya
Kalau isim maksur, maaf, kesimpulannya kalau isim maksur itu berakhiran alif lazimah. Dari mana kita tahu sebelumnya fathah? Dan lihat, rofa, nasob, khofatnya semuanya ditakdirkan. Domah muqaddaroh, fathah muqaddaroh, kasroh muqaddaroh. Alasannya ditakdirkan adalah lit ta'azur. Uzur, siapa yang uzur? Alif. Kenapa alifnya tidak menerima harokat? Sama uzur, ini juga uzur. Dalilnya bait alfiyah, bait yang ke-47. Sedangkan isim mangkus itu adalah setiap isim yang berakhiran ya lazimah. Dari mana kita tahu ya lazimah? Sebelumnya kasroh. Dan irobnya itu ada 3. Ropa, nasob, khofat. Ketika dia ropa ditakdirkan domah muqaddarah. Alasannya ditakdirkan lisikol, berat. Berat membaris depankan ya. Kemudian ketika dia nasob, fathah zohiroh. Artinya nampak fathahnya. Kenapa nampak? Lil khifah. Ringan bagi orang Arab membaris ataskan ya. Nah, ketika khofat, kasroh muqaddaroh. Kenapa? Lisikol. Berat bagi orang Arab membaris bawahkan ya. Dalilnya mana? Alfiyah bait yang ke-48. Nah, ini kesimpulan daripada pembahasan kita hari ini, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Besok kita akan lanjut kepada ismul ladzi la yansorif atau isim yang tidak bertanwin. Tapi sebelumnya pesan saya tetap, silahkan teman-teman semua dihafalkan, dipahami. Kemudian saran saya, minta saya, yang saya harapkan cuma satu, yaitu silahkan dihafalkan materi ini. Karena ini kelak akan bermanfaat sekali ketika kita praktik. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan teman-teman semua kemudahan dalam ilmu nahwu. Semoga dibukakan futuhal arifin di dalam mempelajari ilmu nahwu. Barakallahu fiikum.